mohon maaf, kadang-kadang kan ekspektasi itu kan kadang-kadang tidak seindah dengan realita kan. Tiwas udah mikir seperti ini, nanti jadinya seperti ini gitu. Uh, itu juga berhubungan dengan suatu entitas. Kalau menurut saya seperti itu. Kadang-kadang kan suatu entitas ini kan memiliki karyawan ataupun apa ya, suatu manusia atau sumber daya manusia yang berbagai macam latar belakangnya, memiliki pandangan yang berbeda, kemudian cara berpikir yang berbeda. Itu kadang-kadang kan juga, oh yang sebelah sini, kubu yang sebelah sini setuju dengan pendapatnya si ini, yang ini juga seperti ini gitu kan. Seperti terjadi di rumah tangga lah, itu kan anak pengennya seperti ini, ibunya pengennya seperti ini. Jadi mungkin perbedaan dan kekurangan informasi itu bisa diselaraskan dengan cara ya tadi mungkin mediasi, kemudian adaptasi dengan adanya suatu lingkungan yang baru, atau mungkin bisa mengoreksi diri dengan cara misalkan ini kan juga berdampak pada konsumen ya, nanti misalkan seperti itu. Nanti konsumennya mau seperti apa, atau mungkin yang bakal digunakan itu seperti apa, dan bisa menjadi manfaat bagi orang banyak seperti itu. Misalkan contoh, saya tidak menyebut merek ya, misalkan contoh salah satu ini berbicara mengenai sistem secara luas ya. Misalkan contoh salah satu perbankan di Indonesia yang memiliki nasabah yang besar ya, misalkan salah satunya si inilah bank si ini, itu kan dia memiliki banyak nasabah, tetapi kita itu sebagai nasabah itu kok kurang puas ya dengan sistem yang digunakan, karena mungkin lemot, kemudian misalkan transaksi yang kita gunakan kita pakai itu kok datangnya baru besok ya, atau mungkin tidak online gitu ya, tanda kutip tidak online atau tidak langsung gitu ya. Itu juga mungkin bisa menjadi koreksi entitas tersebut. Jadi mungkin kuncinya itu lebih ke mengoreksi diri dan apa ya, dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman seperti itu mungkin. Terima kasih. Terima kasih Mas Dito atas pemaparannya. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 ya yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik dan diskusinya juga berjalan dengan cukup baik. Jadi ini ya teman-teman ya, sedikit banyak apa yang disampaikan atau dipaparkan di diskusi ini itu tuh merupakan kesimpulan yang nantinya itu apa sih yang diperoleh dari sistem informasi akuntansi. Intinya itu sebenarnya di situ. Dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi ya, tadi ada siapa tadi? Ada Mbak Dela, kemudian ada Mbak Citra yang tadi sudah diberikan komentar dengan cukup baik dari teman-teman ya, baik dari teman-teman kelompok 1 maupun dari teman-teman yang lain dari luar kelompok 1. Secara garis besar ya, saya menyimpulkan aja secara garis besar. Kalau Anda kan sudah memahami lah akuntansi itu apa sih? Jalan sudah melalui akuntansi ya. Kenalan dengan akuntansi itu kan udah 4 semester ya, di bangku kuliah udah 4 semester nih kenalan ya. Dari pengertian akuntansi itu apa di mata kuliah pengantar itu kan, pengertian akuntansi itu apa sih? Ya kan, suatu proses bla 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 transaksi keuangan yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh stakeholder. Bedanya apa Bu dengan sistem informasi akuntansi? Perbedaannya itu jelas di sistemnya. Kalau di akuntansi itu adalah prosesnya. Kalau di sistem informasi akuntansi di SIA ini dibuatkan sebuah sistem. Nah, sistemnya bagaimana? Yang nantinya sistem ini muaranya juga sama. Pengolahannya akuntansinya sama di SIA itu, hanya menjadi sebuah sistem satu kesatuan. Terus nanti bedanya apa Bu dengan apa yang ditanyakan oleh tadi Mbak Citra tadi ya? Apakah nanti
ada kaitannya dengan pengambilan keputusan, terus bagaimana nanti pengendalian internalnya dan seterusnya gitu tadi. Itu sebenarnya berhubungan ya dari pertanyaan sebelumnya yang dikemukakan oleh Mbak Dela, bahwa tadi ada 3 kendala umum tadi ya, itu tadi. Nah, kalau yang ini tadi itu kaitannya juga di bagian sumber daya manusia. Anda bersyukur Anda berada di keluarga besar akuntansi gitu ya. Jadi memang Anda tuh paham betul akuntansi seperti apa, dan harusnya ketika Anda sudah mulai belajar ini, bahkan dalam diskusi ini Anda juga memahami tentang arti pentingnya sistem informasi akuntansi itu apa. Nantinya kelak harapan saya ketika lulus Anda juga memahami ketika Anda bekerja itu apa sih, kompetensi apa sih yang diharapkan di bidang ini. Tidak hanya sekedar asal saya pokoknya mau bekerja di perusahaan A, saya pokoknya pengen bekerja menjadi seorang guru, saya pengen bekerja di perbankan. Jangan hanya seperti itu, tapi ketika Anda melamar, Anda juga harus sadar diri gitu loh. Jadi memang saya punya kompetensi ini, saya mau menjual kemampuan saya, menjual kompetensi saya karena saya yakin dengan kemampuan saya ini nilainya di atas rata-rata, di atas standar. Sehingga rasa percaya diri itu ada. Nah, kaitannya apa, Bu, dengan sistem informasi akuntansi ini? Jelas. Karena di sini diperlukan seorang yang mumpuni, karena tadi dikatakan kurangnya software, kemudian tentang sumber daya manusia, terus apalagi tadi? Terus tentang adaptasi. Iya, jadi waktu yang lebih lama, informasi kurang lengkap, itu karena apa? Karena kecenderungan orang-orang yang ada di bidang tersebut saat ini, kebanyakan itu belum sesuai dengan bidang atau sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Banyak yang memegang atau banyak yang berkecimpung di bidang software, itu kebanyakan teman-teman dari teknik informatika, dari teman-teman sistem informasi, yang kalau diberikan job gitu ya, atau proyek tentang accounting, itu barangkali ada miss-nya, ya, sehingga karena ada miss itu tadi, karena dia kurang memahami tentang akuntansi, bagaimana proses akuntansi, bagaimana siklus akuntansinya, sehingga memberi peluang atau ada menjadikan sebuah sistem informasi akuntansi itu masih ada cacatnya. Dalam artian belum lengkap dari segi data, karena data pemrosesan datanya tidak lengkap, akhirnya informasi yang diberikan kepada stakeholder juga akhirnya kurang lengkap. Bagaimana kemudian bisa jadi akhirnya nanti di dalam entitas sendiri itu nanti pengendalian internalnya juga kurang. Karena nggak tahu ini alurnya seperti ini, misalnya di bagian pemasukan dan pengeluaran kas, penerimaan dan pengeluaran kas, itu jangan sampai satu orang yang sama, karena kalau nanti dari satu bagian atau satu orang yang sama, itu akan menimbulkan atau kecenderungan melakukan kecurangan itu sangat besar dibandingkan itu dengan dua orang yang berbeda atau dua bagian yang berbeda. Kalau itu yang tidak memahami akuntansi, bisa jadi ya udah, yang penting saya bikin sistem jadi, entah nanti bagaimana dievaluasi. Nah, pentingnya di sini mata kuliah ini diberikan pada teman-teman yang di akuntansi, tidak hanya sekedar mengerti teori, tapi nantinya output dari mata kuliah ini adalah teman-teman bisa merancang, mendesain sistem informasi yang baik, yang sederhana, itu yang bagaimana. Gitu nggih. Jadi saya harap dengan adanya diskusi ini teman-teman sudah ada pandangan ini. Oh, jadi nanti di akhir itu bagaimana sih? Saya mau ngerancangnya seperti apa sih? Secara garis besar apa yang ada di mata kuliah ini sudah didiskusikan ini. Secara garis besar semuanya sudah ada konsepnya. Anda dalam diskusi ini tadi sudah memahami, mulai memahami. Jadi kritisnya ada, bagaimana ini nanti berjalan, terus seperti apa nanti akhirnya, secara garis besar sudah semua di diskusi ini tadi. Jadi yang perlu nanti Anda pegang ya, yang Anda perlu perhatikan sampai nanti akhir dalam perancangan sistem informasi akuntansi itu ya,
secara akuntansi saya yakin insya Allah Anda bisa, Anda mampu. Buktinya apa? Anda sudah sampai semester 5 ini, sampai di mata kuliah ini, itu banyak prasyarat yang harus dipenuhi dan kenyataannya Anda semua lolos. Jadi semuanya lulus di mata kuliah prasyarat itu. Sehingga untuk kemampuan akuntansi Anda tidak perlu diragukan lagi. Itu dasarnya di situ. Kemudian ya saya lompat. Jadi di sini nanti konsepnya adalah Anda mampu merancang sebuah sistemnya. Kalau kemarin hanya belajar siklusnya, bagaimana siklusnya, bagaimana pencatatannya. Kalau ini dari siklus dan pencatatannya, Anda gabungkan jadi satu dengan sentuhan teknologi informasi. Ya, dengan sentuhan beberapa aplikasi atau software yang ada sehingga Anda bisa mengembangkan software atau aplikasi yang baru, yang sederhana, yang memang harapannya proses akuntansinya itu sudah benar. Ya, itu kuncinya di situ karena Anda orang-orang accounting. Begitu, tidak hanya sekedar Anda sistem jadi, tidak, tapi di situ nanti Anda juga memperhatikan tentang bagaimana sistem pengendalian internal pada sistem tersebut. Bagaimana kalau ini dilakukan audit, ini memungkinkan adanya kebocoran informasi, tidak. Masih memungkinkan adanya kecurangan yang terjadi atau tidak. Begitu. Nah, itu nanti yang computerized yang gitu ya, ada sentuhan teknologi informasi. Lalu Bu, kalau yang manual itu seperti apa prosesnya? Sebenarnya secara tidak langsung ketika Anda kemarin belajar jadi di akuntansi maupun cabang ilmu akuntansi yang belum masuk sistem informasi akuntansi ya, dalam artian seperti pengantar akuntansi, kemudian simulasi sudah dapat belum ya? Belum. Simulasi akuntansi belum. Nanti simulasi juga menjalankan itu secara manual kalau simulasi. Jadi di mata kuliah pengantar akuntansi Anda kan sudah belajar tentang bagaimana membuat atau mengenal dan membuat bukti transaksi. Ya enggak? Ya, ngerti ya bukti transaksi itu apa saja, digunakan untuk apa, jenisnya apa, kemudian ketika sudah tahu jenisnya pemanfaatannya ini untuk apa. Nah, kemudian Anda dari bukti transaksi itu diolah sampai akhirnya dari bukti transaksi ini bisa membuat atau menyusun, digunakan untuk dasar menyusun laporan keuangan. Itu logikanya kalau nggak ada proses kan nggak bisa ya. Dari bukti tiba-tiba ada informasi keuangan kan nggak bisa ya. Sehingga itu memang melalui sekian panjang prosesnya. Dan justru terkadang di proses ini yang memang membuat teman-teman ini ibaratnya pusing atau tingkat stres tinggi itu di situ karena nanti selisih 01, selisih angka 1 angka itu sudah nggak match, harus diulang lagi dari awal sehingga di bagian proses ini adalah bagian yang paling krusial ya. Jadi secara konsep seperti itu hampir sama, begitu pula di dalam sistem informasi akuntansi. Secara sistem yang manual, sistem informasi akuntansi itu sudah Anda lakukan manualnya loh. Manualnya Anda itu sudah pernah mempraktekkan, Anda sudah pernah membuat gitu ya. Sudah pernah dalam artian Anda dalam satu proses perkuliahan 16 pertemuan itu, contoh di mata kuliah pengantar akuntansi, Anda selain diberikan teori, Anda juga kemarin sudah menyusun dari mulai proses transaksi sampai laporan keuangan, ya kan? Hanya di situ bagaimana mengidentifikasi atau laporan keuangan digunakan untuk apa, belum secara spesifik. Tapi Anda sudah melakukan sistem informasi akuntansi secara manual. Karena apa? Nanti Anda sudah melakukan proses dari pemrosesan dari data yang ada berupa transaksi keuangan menjadi sebuah informasi dalam bentuk laporan keuangan. Begitu ya. Nah, itu secara manualnya seperti itu, Mbak, Mas, gambarannya. Di sini nanti penekanannya adalah Anda mengelola ini tadi, mungkin nanti bagiannya akan lebih rigid, lebih rinci, tidak hanya sekedar proses nyatat mencatat dari mulai jurnal umum sampai
kertas kerja lalu dibuat laporan keuangan, tapi Anda membuatnya nanti menjadi sebuah sistem yang sederhana. Sehingga prosesnya itu nanti tidak diperlihatkan secara langsung. Nah, di situ. Tapi itu nanti juga Anda tidak hanya sekedar membuat, tapi Anda nanti juga melakukan evaluasi memungkinkan apakah ini ada kemungkinan informasi akuntansi nanti tidak bisa disampaikan kepada stakeholder seperti tadi yang ditanyakan tadi Mbak Citra, sehingga di situ perlu adanya hubungan atau ibaratnya harus punya partner nih, partner antara sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Jadi transaksi yang digunakan itu adalah transaksi keuangan, mau transaksi akuntansi maupun yang non akuntansi. Karena kalau transaksi akuntansi jelas digunakan untuk yang kemarin pencatatan akuntansi. Kalau transaksi non akuntansi mungkin beberapa kebijakan yang tidak bisa dituliskan atau diwujudkan dalam bentuk mata uang atau dalam bentuk angka, tapi digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen. Nah, itu nanti Anda perlu mengumpulkan, mengolah itu menjadi satu, kemudian mendesain, mengembangkan sebuah sistem sederhana tentang akuntansi, sistem informasi akuntansi. Begitu kurang lebih, nggih. Nanti sambil jalan kita akan pelajari. Besok kita juga akan belajar bagaimana toh siklusnya itu, bagaimana kita membuat data relasional itu seperti apa toh. Apakah itu hanya seperti membuat siklus akuntansi yang berjalan seperti itu? Tidak seperti itu, tapi bagian nanti akan cukup kompleks karena di sini nanti itu adalah otaknya dalam sebuah entitas usaha. Kalau kemarin kita belajar siklus akuntansi itu lebih ke arah accounting-nya. Kalau di sini tidak. Hampir keseluruhan bagian yang ada dalam suatu entitas usaha itu nanti akan kita buatkan sistem yang terintegrasi menjadi satu. Sehingga kita perlu paham alurnya seperti apa, mulainya dari mana, berakhirnya sampai mana, lalu kalau nanti ini larinya ke bagian apa saja, di bagian-bagian itu nanti tanggung jawabnya apa saja, kita harus tahu, harus paham. Begitu nggih? Harapan saya sebagai pengampu mata kuliah ini, tidak hanya sekedar Anda memenuhi tugas, tapi nantinya di akhir Anda juga akan memahami bagian per bagian yang ada di sebuah entitas usaha, sehingga itu dapat membekali Anda untuk menyiapkan kompetensi Anda jika nanti Anda lulus dan melamar pekerjaan. Oke, jadi tidak hanya Anda sekedar membawa ijazah dan transkrip, tapi diperlukan pengetahuan serta kompetensi. Anda paham betul, Anda tahu betul kemampuan saya apa, kompetensi apa, sehingga ketika saya nanti akan melamar di perusahaan A, ketika saya akan melamar di perusahaan B, ketika saya akan melamar di sekolah A, ketika saya akan melamar di sekolah B, Anda tahu betul apa yang dibutuhkan di situ, dan kemampuan apa yang bisa saya jual ke sana. Kompetensi apa yang bisa saya berikan ke sana, saya tuliskan di CV saya sampaikan di entitas tersebut, sehingga memang saya layak untuk diterima di sana. Begitu nggih, itu sebagai bekal Anda. Secara tidak langsung itu sinkronisasinya seperti itu. Ngoten nggih, Mbak dan Mas nggih. Jadi harapan saya, boleh sih berharap terus gitu ya. Tapi memang iya gitu. Tapi memang iya di awal berharapnya seperti itu. Tapi setidaknya saya tidak seperti yang disampaikan Mas Dito ya. Biasanya itu realita itu tidak seperti ekspektasinya, jauh dari ekspektasi yang diharapkan. Tidak seperti itu, tapi saya memang harapan saya lebih ke bagaimana menyiapkan Anda sebagai nanti calon lulusan. Dalam hal ini saya tidak menuntut terlalu tinggi ya untuk hasil akhir mata kuliah ini, tapi saya lebih menghargai bagaimana proses Anda belajar di mata kuliah ini, sehingga memang nanti di akhir evaluasi itu nanti bisa kelihatan apa yang sudah Anda lakukan, bagian mana yang kurang Anda lakukan, sehingga nanti saya bisa mempush gitu ya, bisa memberikan wejangan
nantinya hal apa yang perlu Anda tingkatkan sesuai minat bakat Anda. Begitu nggih, karena saya yakin ber-40 di sini, mahasiswa ber-40 di sini harapan dan cita-citanya tidak mungkin sama persis gitu. Mungkin sama-sama, oh saya pengen jadi guru, oh saya pengen jadi accounting di perusahaan multinasional. Saya ingin kerja nanti ini Bu di perusahaan yang di perusahaan go public, tapi saya pengen ditempatkan di luar negeri. Karena saya kemampuan bahasa Inggris saya bagus, siapa tahu nanti saya jadi diplomat kayak gitu dan seterusnya. Ya nggak ada yang salah karena kita nggak tahu nanti jalan kehidupan itu seperti apa. Yang penting ketika Anda masih berada dalam payung pendidikan akuntansi, Anda bisa menyelesaikannya dengan baik. Harapan saya itu. Oke. Jadi nanti nilai Bu, berarti nanti kalau nilainya bagus saya sudah kompeten ya Bu. Berarti nanti kalau saya nilainya jelek belum kompeten untuk akuntansi, tidak seperti itu. Tapi nanti prosesnya bagaimana seperti biasa nanti di akhir juga akan saya evaluasi apa yang perlu Anda tingkatkan. Begitu nggih Mas dan Mbak nggih, sehingga harapan saya dengan apa yang dituliskan di RPS itu Anda tidak terbebani. Terbebani secara mental dan psikis. Angel toh. Sulit, enggak seperti itu harapan saya. Jadi saya lebih berharap Anda bisa enjoy menjalani kehidupan, mengikuti mata kuliah ini tuh bisa lebih enjoy gitu. Enjoy itu dalam artian ojo digawe mumet banget seneng. Tapi kalau dengan enjoy itu nanti saya yakin insya Allah Anda bisa menghasilkan sebuah produk, sebuah hasil akhir proyeknya jauh lebih baik dibandingkan ketika Anda mengerjakannya dengan penuh tekanan. Gitu ya Mas dan Mbak. Kalau secara konsep yang sudah Anda tuliskan dalam diskusi kelompok ini tadi, semua kelompok sudah baik secara konsepnya. Dalam hal ini saya ingin menyamakan persepsi bahwa seperti itu, nanti berjalannya seperti itu. Dan jangan sampai bingung ya, menyamakan persepsi seperti ini, harapannya Anda nanti tidak bingung di tengah jalan. Janjane karepe iki opo toh? Ya karepe seperti yang kita lakukan diskusi pagi ini, karepe. Jadi Anda menyiapkan SDM-nya, Anda menyiapkan software-nya, karena sejauh ini memang software akuntansinya dirasa masih sangat kurang. Kenapa masih sangat kurang? Bukankah sudah ada banyak Bu yang dijual? Sudah sangat banyak, tapi terkadang software-software yang ada itu belum bisa sesuai dengan entitas yang akan menggunakannya. Nah, sehingga nantinya jika Anda bekerja atau menjadi salah satu bagian dari entitas tersebut, Anda bisa harapannya ya, bisa nanti membantu mengembangkan di sana yang sesuai dengan kebutuhan entitas tersebut. Jangan sampai, waduh gimana caranya, saya nggak tahu dong Pak, ini itu wewenangnya atau pekerjaannya orang IT, saya nggak ngerti. Jangan sampai seperti itu. Sedikit banyak Anda harus tahu. Kalau IT itu kan permasalahan dia karena ini ya, lebih sering ngotak-ngatik komputer aja. Gitu. Kalau Anda ngotak-ngatik angka yang nggak ada duitnya kan gitu. Bedanya cuma di situ, ya toh. Angkanya banyak tapi nominal uang aslinya nggak ada Bu. Jadi cuma ngitung angka di dalam kertas, ngitung angka di dalam dokumen aja. Nah, seperti itu bedanya. Tapi minimal Anda bisa nanti melakukan evaluasi apakah sistem tersebut sudah sesuai atau belum. Manakah yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Sehingga di sini tidak hanya Anda berperan sebagai accounting, tapi Anda juga berperan sebagai auditor, Anda juga berperan sebagai internal kontrolnya, Anda juga berperan nanti kalau Anda yang bakatnya bisa mengembangkan atau dekat dengan IT, otomatis kreativitasnya ada, itu Anda juga punya peluang sebagai pengembang softwarenya. Gitu ya. Itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Mas dan Mbak? Adakah yang ingin ditanyakan? Maaf ya, backsound-nya ada batuk-batuk karena kebetulan serumah batuk ini. Begitu.
Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Sepertinya belum, Bu. Kayaknya nanti akan kami mengalami kesulitan ketika disuruh membuat bagaimana data relasional, Bu. Flowchart-nya nanti mungkin, Bu, yang kami akan bingung dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Tapi itu tadi ya, apa namanya? Tadi di grup saya mengirimkan 2 bukunya sopo mau jenenge ya. Azhar atau siapa ini tadi yang tentang sistem informasi akuntansi dalam bahasa Indonesia. Pak Azhar Susanto, dan bukunya Romney. Romney itu nanti bukunya bahasa Inggris. Kalau punyanya Pak Azhar bahasa Indonesia. Nah, nanti silahkan di-compare. Mungkin nanti kalau Anda baca ini, kalau Anda bacanya satu kata per kata tapi tidak secara keseluruhan, bisa jadi Anda akan bingung menerjemahkan. Sudah tak sampaikan ya. Bisa jadi Anda akan bingung menerjemahkan janjian ini karena gimana toh. Kok lebih simpel kalau diskusi seperti ini ya, Bu? Sebenarnya memang iya, sehingga itu nanti sebagai referensi yang nanti bisa Anda gunakan sebagai suplemen ya. Jadi suplemennya tidak hanya berupa vitamin, embos atau bikomsi atau apapun itu, tapi ini suplemen belajar Anda bisa digunakan itu dan referensi-referensi lainnya yang relevan. Ya, kurang lebih itu gambaran 1 semester ke depan yang akan kita pelajari. Lebih tepatnya tengah semester awal. Dan ini saya nanti hanya nyuplik-nyuplik tengah semester awal, tidak semuanya. Karena nanti di tengah semester akhir kita akan langsung praktek. Gitu ya. Di pertemuan 9 nanti teorinya saya berikan penjelasan. Jadi nanti yang terkait dengan COVID, JOSO, terus Enterprise Risk Management, nanti bisa dipelajari sendiri bukunya itu. Kita garis besarnya saja. Itu guys, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Adakah yang ingin ditanyakan, Butan? Dari saya belum, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Dila. Lainnya? Kalau yang tadi pertanyaan yang ditanyakan Mbak Dila tadi sudah dijawab dengan baik ya dari teman-teman ya, terkait dengan kendala itu tadi membutuhkan waktu yang lebih lama itu dan adaptasi itu memang perlu penyesuaian. Tadi teman-teman sudah menyampaikan ya terkait dengan penyiapan SDM, kemudian pelatihan, pendampingan yang memadai, kemudian menyederhanakan menyederhanakan software-software yang sudah ada. Kalau kemarin kita belajar tentang software yang sudah dipelajari itu di Mayop dan Accurate. Beberapa testimoni yang sudah menggunakan, ada yang merasa lebih mudah menggunakan Accurate, alasannya karena menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau Mayop pakainya bahasa Inggris, agak rumit, Bu. Kemudian untuk pengembangannya ada yang memberikan pendapat Accurate lebih mudah dilakukan pengembangan atau disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dibandingkan Mayop. Tapi ada juga yang berpendapat Mayop yang lebih mudah. Itu kan lebih subjektivitas ya. Nah, kalau ini nanti barangkali Anda bisa mengkritisasi, melakukan kritik ya. Jadi critical thinking-nya sudah bisa mulai digunakan dalam hal untuk mengkritisasi software yang sudah Anda pelajari, baik itu Mayop atau Accurate. Barangkali kemarin saya mengaplikasikan ini siklus akuntansi dengan Mayop dan Accurate itu ada kekurangannya di sini, di sini, di sini, di sini. Sehingga harapan saya dari hasil evaluasi yang Anda lakukan, walaupun kemarin kelompok atau bagaimana gitu ya, itu nanti bisa Anda perbaiki, Anda punya gambaran gitu ya seperti apa bisa Anda kembangkan dalam proyek ini nanti. Begitu, proyek yang sederhana, bahasanya juga nggak perlu rumit banget. Dan Anda sudah bisa mulai buka-buka dari sekarang, janjane iki apa toh, tulis kok ini nanti proyeknya menggunakan Microsoft Access, menggunakan Microsoft Excel yang makro VBA itu apa sih sebenarnya? Anda bisa mulai browsing dari sekarang karena itu nanti yang akan Anda
kembangkan, uplek-uplek bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya Anda nanti akan banyak berkecimpung di situ selama tengah semester akhir. Nanti nggak ada pertemuan yang seperti ini. Anda full, Anda praktek di situ, praktikum di situ, kan juga itu sudah berlisensi. Anda tidak perlu mendownload atau mencari terus menginstalkan, enggak, karena di perangkat Anda masing-masing sudah ada. Anda mengembangkan itu, Anda kembangkan tentang ini ya, Anda manfaatkan software yang sudah ada, Anda buat lagi, Anda manfaatkan untuk bisa membuat sebuah sistem informasi akuntansi yang sederhana, yang sesuai dengan entitas yang nantinya akan Anda gunakan. Ya, kan beda-beda. Sudah tadi ada kemarin sudah dibagi ke perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Anda sudah bisa mulai membuat atau menuliskan profilnya dari sekarang. Oh, saya punya gambaran perusahaan ini seperti ini. Jadi nanti akan enak jalannya. Jangan semuanya dikerjakan ketika nanti sudah mulai pertemuan 9. Begitu nggih? Ya udah mulai dicicil seperti apa, Anda mulai kenalan dulu itu ya, PDKT dulu sama makro VBA-nya Excel, mulai PDKT dengan akses. Selain nanti juga setiap minggu Anda juga akan belajar tentang teori-teori, sedikit teori-teori yang nanti akan digunakan untuk mendukung proyek tersebut. Kemudian terkait dengan hasil informasi kurang lengkap tadi sudah saya sampaikan ya, karena seringkali dari data yang masuk itu proses yang dilakukan untuk mengolah datanya belum sempurna, sehingga hasil akhirnya informasi yang disajikan juga akhirnya tidak lengkap. Nah, sehingga itu bisa menjadi bahan evaluasi, ya, tambahan lagi bahan evaluasi Anda ketika Anda nanti membuat sebuah sistem informasi akuntansi, bagaimana proses ini nanti, kan ada beberapa tahapan ya, ada input data, ada pemrosesan, kemudian nanti juga dihasilkan outputnya. Nah, ketika proses pemrosesan, pastikan data yang masuk itu sebagai data inputan, itu bisa diproses, diolah dengan baik, sehingga nanti bisa menghasilkan informasi yang lengkap dan memadai, serta bisa menggambarkan entitas tersebut dan memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan. Kalau manajemen kan internal ya, secara internal. Jadi keseluruhan stakeholder bisa memanfaatkan dengan baik, khususnya manajemen, karena manajemen yang nantinya menjalankan perusahaan. Itu. Nah, kalau manfaat sistem informasi akuntansi tadi disampaikan oleh kelompok 1, kurang lebih perannya itu ada 3, mendukung kegiatan operasional sehari-hari, baik itu kegiatan yang kaitannya dengan akuntansi maupun tidak, kemudian mendukung pengambilan keputusan bagi pihak internal. Nah, di sini pentingnya adanya hubungan baik ya, korelasional antara SIA dan SIM. Hubungan antara sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Bagaimana sistem informasi akuntansi ini nanti memudahkan bagi manajemen. Jadi diolah kembali menjadi sebuah sistem informasi manajemen, bisa yang akhirnya nanti muaranya bisa memberikan manajemen ini, membantu manajemen mengambil keputusan yang tepat tentang entitas usaha yang dipimpin saat ini. Begitu kurang lebih. Kemudian yang ketiga, memenuhi kewajiban terkait dengan tanggung jawab perusahaan. Jelas, perusahaan itu punya beberapa tanggung jawab. Salah satunya mungkin tanggung jawab terkait pajak. Nah, itu kan pajak juga, keputusan pajak diambilnya juga dari sistem informasi akuntansi kan, dari laporan keuangan untuk penghitungan pajak dan seterusnya. Kemudian apalagi tanggung jawab sosial perusahaan itu nanti juga dasar dasar untuk CSR atau Corporate Social Responsibility yang akhirnya kebijakan itu diambil oleh perusahaan, itu juga bergantung pada laporan keuangan yang dihasilkan. Besar kecilnya pendapatan, besar kecilnya laba gitu ya. Nah, itu nanti juga akan mempengaruhi
seberapa jauh tanggung jawab sosial perusahaan, serta tanggung jawab lainnya terkait dengan gaji dan seterusnya itu akan sangat berpengaruh. Sehingga itulah kurang lebih pentingnya sistem informasi akuntansi itu di situ. Nah, begitu. Jadi ini gambaran atau memberikan secara tidak langsung pesan bagi Anda bagaimana Anda nanti dalam mengelola, dalam menyusun, dalam membuat, mengembangkan, belajar mengembangkan sistem informasi akuntansi ini. Gitu. Kemudian kalau terkait pengendalian internal, nanti lebih lanjut kita akan belajar di pertemuan berapa ya? Kita akan belajar di pertemuan 4. Nah, pertemuan 4 nanti kita secara teori kita akan belajar tentang sistem pengendalian internalnya, baik pada pertemuan 5 pada sistem informasi akuntansi secara manual maupun yang sudah berbasis komputer. Itu nanti akan belajar di situ. Nanti juga kita akan belajar tentang fraud dan ancaman yang akan dihadapi, ya, karena itu nanti setiap sistem itu memungkinkan terjadinya fraud. Lalu bagaimana fraud itu apa saja? Fraud itu apa sih? Memberikan ancaman berupa apa sih? Kemudian bagaimana caranya untuk kita meminimalisir fraud yang fraud dan ancaman yang akan terjadi. Nah, begitu. Fraud dan biasanya tuh kesalahan dan kecurangan. Di situ yang erat kaitannya dengan akuntansi. Sistem informasi akuntansi. Gitu. Kemudian ya tadi pertanyaannya ada yang terkait dengan kebijakan. Tadi saya sudah menjelaskan keterkaitan antara SIA dan SIM itu tadi ya, bagaimana terkait kebijakan, lalu apakah informasi yang kurang memadai akan berpengaruh pada pengambilan keputusan entitas usaha? Jelas akan sangat memberikan pengaruh yang sangat besar. Gitu ya, kurang lebih itu sudah terjawab semuanya dan sudah saya garis bawahi, gitu ya. Saya berusaha menggaris bawahi apa yang sudah disampaikan dalam diskusi pagi ini. Oke? Ada tambahan mungkin dari teman-teman? Adakah? Betul? Oke, kalau nggak ada tambahan, ini saya memberikan informasi. Ini nanti saya kemarin sudah komunikasi dengan Mbak Hima ya terkait dengan pembagian kelompok. Nah, sebelumnya itu sudah ada 6 kelompok, nggih. 2 perusahaan jasa, 2 perusahaan dagang, dan 2 perusahaan manufaktur. Kemudian per hari ini kan ada tambahan Mbak Nala ya. Nah, kemarin saya komunikasi dengan Mbak Hima, bagaimana ini nanti terkait dengan pembagian kelompoknya Mbak Nala, bagaimana pembagian kelompoknya, dan Mbak Hima sudah membantu saya berkomunikasi pada teman-teman kelas A dan nembusi bahasa Indonesia-nya apa ya? Sudah paham nembusi mboten Mbak Nala? Nembusi itu apa ya? Jadi sudah koordinasi langsung dengan kelompok 5. Insya Allah nih kelompok 5 sudah bersedia. Jadi nantinya Mbak Nala bergabung dengan kelompok 5 nggih. Dengan Mbak Afni Vena, Mbak Anissa, Mbak Anita, Mbak Bella, dan Mbak Cindy. Jadi saya harap selama 1 semester ke depan nanti bisa bekerja sama ya dengan teman-teman gitu nggih. Dan juga teman-teman yang lainnya, selamat berjuang. Ya, itu saja, satu kata itu saja ya, selamat berjuang. Perjalanan Anda tidak mudah ya Mbak dan Mas ya. Tetap semangat. Ini aja alhamdulillah ya nggak naik turun ya. Jadi rodok hemat energi nih. Rodok hemat. Ya. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan ini?
Nah, kalau enggak, berarti nanti silahkan Anda lanjutkan untuk diskusi kelompok. Silahkan lanjutkan diskusi kelompok selama 1 minggu ke depan dengan materinya tentang ERP, sistem teknik dokumentasi dan database relasional ya. Silakan itu nanti didiskusikan. Dalam proses diskusi, nanti silahkan Anda bisa mengisi form monitoringnya. Harus hari ini Bu, mboten. Pokoknya Anda sudah lakukan diskusi, sudah ada hasil akhirnya sebelum pertemuan minggu depan, Anda harus sudah mengisi form monitoring dan sudah membuat untuk peer assessment-nya. Gitu ya. Sudah lakukan form monitoring dan sudah mengisi peer assessment untuk individu. Nanti saya buatkan roomnya. Jadi nanti peer assessment itu nanti dimasukkannya di peer assessment ya Mbak dan Mas ya, nanti bisa dicek lagi, jangan sampai salah masukin. Untuk penilaiannya nanti dimasukkannya di peer assessment, jangan dimasukkan di PPT atau di RMK. Tadi saya masih nemu ini, nanti bisa disusulkan yang kemarin tuh masih salah masuk kamar, bisa dimasukin lagi sesuai kamarnya. Kalau peer assessment ya dimasukkan di kamarnya peer assessment, yang PPT dimasukkan di kamarnya PPT, yang RMK bisa dimasukkan di kamarnya RMK. Dan ini yang mengumpulkan PPT dan RMK cukup perwakilannya saja. Begitu. Kemudian untuk form monitoring, nanti linknya yang kemarin itu nanti saya share ulang terkait linknya. Nanti Anda bisa mengisikan seminggu sekali. Ya, pokoknya Anda kalau sudah mengisi dalam minggu itu ya sudah. Kalau yang belum, selama masih ada kesempatan mengisi, silahkan lakukan pengisian. Jadi dalam 1 minggu itu Anda melakukan diskusi tentang apa, ada kendala apa, sudah ada solusi yang diambil atau belum untuk mengatasi kendala tersebut. Kalau sudah apa, silahkan disebutkan. Lalu output atau hasil akhir dalam diskusi kelompok itu apa? Anda tuliskan di situ. Begitu nggih. Jadi saya harap bisa rutin ya. Saya ngecek di situ nanti. Oke. Kalau sudah tidak ada, kita foto dulu yuk. Yuk, dandan yang ganteng, yang cantik yuk, posenya yuk. Yuk, monggo, yang mau on kamera. Nah, nanti kan dikirimkan biar bisa dilihat Mbak Ida ini seger-seger, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu toh. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Ada 2 loh ini loh. Screen capture-nya 2 kali. Lalu yang kedua, tahan lu ya, tahan sih. 1, 2, 3. Dah. Kayak foto mau kelulusan aja ini. Sudah tak ambil cantik-cantik, ganteng-ganteng. Terima kasih banyak ya untuk hari ini. Nanti sampai ketemu di minggu depan. Kalau misalnya ditanya luring atau daring, lebih senang luring atau daring ya Mbak Mas? Suaranya lo sengaja masih di mute toh. Saya udah bilang loh Bu. Lebih senang luring atau daring? Daring. Daring Ibu. Lebih senang daring ya. Nanti kita tanya. Saya matur Bu, Mbak Lis kok mahasiswanya lebih senang daring Bu. Enggak. Tapi kan ini nanti kita kemungkinan tatap muka itu kan sampai pertemuan 8 ya. Nanti pertemuan 9 sampai 16 kita nanti cuma beberapa kali. Kemungkinan nanti
pertemuan 16 jelas nanti kita akan ketemu tatap muka, sama mungkin pertemuan 9. Selebihnya di tengah-tengah itu nanti Anda full dengan tim Anda, selesaikan proyek itu. Jadi yang lebih banyak ketemu nanti Anda dan teman-teman Anda, terutama Anda dan tim Anda untuk menyelesaikan proyek, menyempurnakan proyek Anda seperti apa. Nantinya Anda akan membuat proyek tersebut, jadi nanti surprise ya ke teman-teman yang lainnya. Tuh. Nah, nanti untuk minggu depan, nah itu diingatkan kembali, jangan lupa presensi OJW. Anak nusisan saya cek dulu kalau ada yang belum. Cek sekalian ya, ada yang sudah. Mohon maaf Ibu Lis, mau izin bertanya. Iya boleh, silakan Mbak Ima. Untuk yang Google Form monitoring diisi per minggu itu cukup perwakilan atau setiap anggota kelompok nggih, Bu? Setiap anggota kelompok Mbak. Jadi semuanya nanti ngisi ya. Untuk yang form monitoring dan peer assessment itu semuanya mengisi. Terus yang apa namanya, yang RMK dan PPT itu perwakilan. Baik, Sebentar. Bu, terima Ya. kasih Bu. Sama-sama. Ini Mas Hanif ada apa enggak sih Mbak Mas? Mas Hanif ada enggak? Ikut kuliah enggak sih Mas Hanif? Mbak Ima, Mas Dito? Hari ini di Zoom tidak ada, Bu. Karena minggu kemarin juga enggak presensi tuh di saya. Tapi kalau kuliah ada enggak? Kalau kuliah setahu saya itu baru kemarin hari Senin waktu matkulnya Pak Muhtar aja itu, Bu. Kalau di matkulnya kurang memperhatikan, kurang tahu, Bu. Oh ya, nanti minta tolong bantu ditanyakan nggih Mbak Ima sama Mas Dito ya. Kemarin mah tak isi mlebu apa ora, karena sebenarnya presensi OJW ini enggak ada. Terus kemarin di manual masih saya ini sih isikan masuk. Kalau yang di grup kelas ada enggak, Mbak? Kalau di grup kelas ada, Ibu. Ada. Berarti kalau pembagian kelompok sudah juga ya? Sudah, itu kalau nggak salah ada di kelompok 5, Bu. Sebentar, Bu. Kan Mbak Hima katanya dia ikut kelompok lain, nggak di 5. Oh, bukan di 5. Oke. Tapi nggak tahu Nanti ya coba. siapa. Aku juga soalnya dia juga nggak ada, belum masuk ke list, Bu. Ya. Oh gitu Coba ya. Coba nanti saya tanyakan ya, Bu. Iya, bantu dikonfirmasi ya, karena nanti kan kalau ini kan karena kerja kelompok ya, kalau misalnya nggak dikonfirmasi sejak awal nanti kan kasihan anggota kelompoknya juga gitu. Jadi nanti biar ini juga Mas Hanifnya juga biar enak jelas gitu loh. Gitu. Mata kuliah lain juga belum kelihatan ya. Cowoknya di sini kan cuma 3 ya gitu ya. Mas Dito, Mas Anugrah sama Mas Hanif ya kalau nggak salah ya. Iya, betul, Ibu. Bu. Nanti masuk ya raketo sih. Ya udah nanti minta tolong saya nitip itu aja sih pesannya. Terima kasih banyak ya untuk hari ini ya. Sudah dandan cantik dan ganteng. Sampai ketemu minggu depan. Nanti tolong bisa maksimalkan dengan anggota kelompoknya, banyak belajar ya di situ karena waktu Anda lebih banyak dengan kelompok dibandingkan dengan saya. Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan nggak usah sungkan, bisa tulis di grup ya atau chat pribadi. Insya Allah anytime, pokoknya selagi saya longgar, saya pas buka gitu, saya berusaha untuk fast respon. Kalau slow respon berarti ada sesuatu yang di luar kondisi biasanya. Insya Allah. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, selalu.